Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Batam Update. Nah, pada video kali ini kita akan menelusuri kota Batam dengan menggunakan sepeda motor. Nah, jalanan yang akan kita tempuh itu dari Pelabuhan Batu Ampar sampai kira-kira di Tiban, tepatnya Tiban Center ya. Nah, nanti di video berikutnya kita akan jalan lagi dari Tiban Center sampai Marina. Oke guys, nah jadi kita ada di Pelabuhan Batu Ampar. Nah, Pelabuhan Batu Ampar merupakan pelabuhan kargo ya, atau yang disebut juga dengan pelabuhan kontainer. Nah, pelabuhan ini dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam. Nah, sebagai informasi awal teman-teman, jadi Batam ini unik ya. Jadi kalau di daerah lain seperti pelabuhan kargo atau pelabuhan penumpang itu dikelola oleh PT Pelindo, tapi kalau di Batam tidak. Pelabuhan penumpang dan pelabuhan kargo itu dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam. Nah, jadi di Batam ini tidak hanya pemerintah kota ya yang bertanggung jawab atas pembangunan kota, tetapi juga Badan Pengusahaan Batam. Nah, ini sebagai bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam membangun kota Batam. Nah, jadi jangan heran teman-teman kalau kota Batam itu tertata rapi, bisa dibilang gitu ya. Jalannya besar-besar, pembangunannya cepat. Oke? Oke, nah ini kita keluar dari penjagaan gerbang pelabuhan ya. Nah, setelah itu kita langsung sampai di perempatan. Nah, dari gerbang itu sekitar ya 90 meter lah ke perempatan. Nah, di depan itu ada Polsek Batu Ampar. Oke. Kalau ke kanan itu masih daerah Batu Ampar juga teman-teman. Kalau ke kiri itu bisa ke Bengkong, ke arah Batam Center, ke arah bandara bisa lewat kiri. Nah, kita akan lurus ya. Nah, kalau lurus itu ya ke daerah Jodo, Nagoya. Setelah itu bisa kita ke Baloy, ke Tiban, Sekupang, dan seterusnya ke Batu Aji, ke Sagulung, ke Tanjung Uncang. Nah, bisa lewat sini. Jadi teman-teman, kalau di Batam itu kita menyebut nama daerah atau nama tempat itu enggak dengan nama jalan ya. Misalnya kalau di daerah lain atau di Tanjung Pinang lah, contohnya kota terdekat dari sini ya. Mau kemana? Mau ke Soekarno Hatta? Mau kemana? Mau ke Jalan Wiratno? Mau kemana? Mau ke jalan ini, Jalan Pemuda, Jalan Pramuka. Tapi kalau di sini tidak teman-teman. Jaranglah saya dengar kalau ditanya mau kemana, ke daerah Tiban. Itu bukan jalan Tiban teman-teman, tapi wilayahnya itu Tiban. Mau kemana? Mau ke Sekupang. Itu bukan jalan Sekupang, tapi wilayahnya itu namanya Sekupang. Atau mau kemana? Mau ke Simpang, misalnya mau ke Simpang Franky, Simpang Jam, Simpang Basecamp, Simpang Kabil, dan lain-lain. Oke. Nah, ini kita masih menelusuri Jalan Duyung ya. Nah, di sini karena banyak mobil kontainer yang jalan teman-teman, dan pelabuhan masih banyak area tanah. Nah, ini banyak kayak pasir-pasir. Jadi kalau musim panas itu berdebu lah. Nah, itu ada Habur Bay Mall ya yang udah dibongkar, itu udah tutup dari berapa tahun yang lalu. Nah, itu seperti kapal pesiar ya teman-teman. Ya, itu namanya Pacific Hotel. Nah, itu sangat terkenal di Batam. Bangunannya menyerupai kapal pesiar, tapi ya itu sebenarnya ya bangunan biasa ya. Nah, ini kita sampai di Simpang. Nah, ke kiri itu mau ke Jodo dan Nagoya teman-teman. Oke, ini Simpang 3 ya, ada bundarannya juga, cuma nggak ke shoot. Oke, terlihat ya seperti kapal pesiar. Nah, keren. Ini tempat apa ya, tempat anak muda lah bisa dibilang gitu. Ada kayak barbarnya. Nah, sebelah kiri itu apa ya, dulu namanya Novotel kalau nggak salah. Nah, sekarang namanya agak susah saya menyebutnya, itu Travelog apa gitu. Oke, nah ini kita terus jalan. Nah, itu sebelah kiri itu bisa ke Nagoya dan Jodo. Nah, kalau lurus terus ini kita sampai di pusat perbelanjaan top 100 ya, sebelah kiri itu. Nah, di sini pun banyak pedagang-pedagang kaki lima. Nah, itu Plaza Top 100. Nah, jadi kalau mau
beli barang-barang elektronik, HP segala macam itu banyak. Nah, ini ada halte jodoh. Oke, di sini pun hati-hati teman-teman karena banyak Bimbar sama dapur 12 itu ngetem di situ nunggu penumpang. Nah, sebelah kiri itu ada pasar bahasa jodoh ya. Ini sangat ramai sekali kalau pagi-pagi, apalagi hari Minggu teman-teman. Nah, kita lurus terus. Nah, ini daerahnya apa ya? Nah, sebelah kiri itu ada namanya pasar maling teman-teman. Jadi barang-barang murah, yang barang-barang second apa aja ada teman-teman, obeng segala macam, perkakas dapur yang second, kompor sampai lampu-lampu, charger HP yang second banyak teman-teman. Itu namanya pasar maling. Nggak tau lah ya, semoga aja bukan dari hasil maling ya. Nah, ini sebelah kiri ini kalau mau main badminton ada di sini, di sekolah Afafa, ada Gor Afafa namanya. Itu teman-teman saya banyak yang main badminton di situ. Nah, ini yang terkenal teman-teman dan legendaris sih menurut saya, itu Diamond Central Mall, iya ya kalau nggak salah ya, atau DC Mall lah singkatnya. Nah, ini adalah mall yang lama sih menurut saya, dan sampai sekarang itu masih rame, banyak pengunjungnya. Nah, di dalam itu ada supermarket besar, biasalah tempat perbelanjaan, laptop second pun banyak di sini, laptop baru banyak, pusat elektronik juga. Oke. Nah, kita jalan terus. Nah, ini masih sebelah kiri itu masih kawasan DC Mall ya. Sebelah kanan itu ya adalah tempat-tempat makan atau food court ada, cuma nggak tahu namanya ya. Nah, ini ruko-ruko tempat perbelanjaan. Nah, sebelah kanan itu teman-teman itu ada simpang atau ada jalan ke Kampung Tua Tanjung Uma. Nah, jika teman-teman ingin melihat suku asli Batam yang masih otentik lah menurut saya, itu ada di Tanjung Uma teman-teman, selain Kampung Tua yang lain ya. Orangnya ramah-ramah. Nah, sebelah kiri ini teman-teman, nah ini saya pulangkan sekitar jam 3 ya. Ini udah mulai buka tenda-tenda ikan bakar. Nah, ini enak sekali teman-teman, sangat recommended di Batam. Ikan bakarnya enak-enak ya, semua itu ikan bakar sih ya. Harganya pun terjangkau, rasa restoran kelas atas lah. Serius teman-teman, silakanlah coba di situ. Kalau malam itu ramai sekali. Ini karena masih siang ya. Oke, kita terus jalan teman-teman. Nah, ini kita mau ke simpang apa ya, simpang Baloy apa ya. Saya udah lama di Batam, udah 10 tahun, tapi nama tempat itu kadang masih lupa-lupa gitu. Nah, teman-teman lihat ya, dari kejauhan itu ada gedung yang kayak tinggal rangka ya. Sebentar, ini masih ketutupan sama pohon. Oke, ini habis hujan makanya jalanannya masih basah. Nah, itu teman-teman kelihatan. Aduh, macet pula ya. Oke. Nah, saya ke Batam itu tahun 2010 teman-teman. Jadi bangunan yang aduh sorry ya, masih ketutupan juga. Nah ini bangunan ini tinggi teman-teman. Kelihatannya rendah ya di sini, tapi tinggi nih. Itu saya tahun 2010 ini bentuknya kayak gini. Sekarang udah tahun 2022, 12 tahun yang lewat itu masih kayak gini juga. Ini saya nggak tahu nih kelanjutannya bagaimana. Takutnya apa? Kayak ada dak-daknya itu udah mulai melengkung ya. Takutnya runtuh saja sih. Nah, mungkin dari pemerintah itu bisa jadi perhatian ya. Nah, ini kita di simpang, kita belok kanan ya. Kalau lurus itu ada ke BCS Mall, ke kiri itu ke daerah Pinwin. Oke, nah ini kita ke kanan. Nah, ini daerah Baloy teman-teman. Nah, jadi Baloy itu luas teman-teman ya. Nah, juga banyak namanya. Di sini Baloy apa, cuma terus terang saya nggak tahu. Soalnya saya jarang lah ke Baloy. Saya kan orang Marina ya, di daerah Batu Aji sana. Nah, kita ini jalan terus teman-teman, menelusuri jalanan kota Batam yang sedikit agak lengang karena ini sebelum jam pulang kerja. Oke. Nah, ini adalah tikungan ya. Nah, jadi admin sedikit bercerita ya teman-teman tentang kota Batam. Nah, jadi kota Batam ini jumlah penduduknya itu udah sekitar 1 juta lebih. Nah, jadi
merupakan salah satu kota dengan penduduk terbanyak di Pulau Sumatera. Oke, jadi ya mungkin masih di bawah Medan, masih di bawah Palembang, masih di bawah Lampung. Nah, tapi dibanding kota-kota seperti Padang, Pekanbaru, habis itu Jambi, Banda Aceh, ini Batam masih lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Mungkin perekonomiannya juga Batam lebih unggul ya. Mungkin bisa dikoreksi ya jika saya salah. Nah, untuk teman-teman ketahui juga, saat ini kota Batam itu dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Rudi dan Bapak Amsyakar Ahmad ya, sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk periode yang kedua. Oke, nah jadi ini kepemimpinan periode yang kedua Bapak Haji Muhammad Rudi dan Bapak Amsyakar Ahmad. Nah, jadi semenjak beliau berdua ini yang memimpin kota Batam, itu pelebaran jalan atau pembangunan fisik kota Batam itu memang benar-benar dikebut teman-teman ya. Jadi Batam ini kan kota terencana ya, jadi jalanan itu memang dibuat dua arah, tapi space ke bangunan ruko yang ada di pinggir itu luas teman-teman, maksudnya ya lebar. Nah, jadi bisa dibuat pelebaran jalan sampai berapa ruas lagi seperti itu. Oke. Nah, jadi Bapak Haji Muhammad Rudi ini kayaknya itu akan memaksimalkan space yang telah disediakan oleh pendiri kota Batam dulu. Oke, nah ini ada simpang teman-teman, ke kiri itu ke arah Simpang Jam ya. Ada juga rumah sakit Awal Bros. Nah, ini sebelah kanan itu adalah Universitas Internasional Batam. Fenomenal menurut saya, karena apa? Lihat aja dia membangun bangunan universitasnya ya, berapa lantai itu saya nggak bisa hitung lah. Jadi itu bangunan lamanya ada di belakang bangunan yang baru tadi. Nah, itu bangunan depan itu on progress, mau jadi nggak tahu tahun berapa ya, mungkin setahun 2 tahun ke depan itu udah jadi. Itu mungkin jadi universitas yang apa ya, yang megah lah yang ada di kota Batam. Nah, sebelah kiri saya ini teman-teman, itu adalah Bendungan Seladi. Nah, jadi Bendungan Seladi ini atau Dam Seladi ini itu adalah satu dari beberapa bendungan tadah air hujan yang ada di kota Batam ya. Nah, jadi sumber air minum penduduk kota Batam teman-teman, atau sumber air bersih itu dari bendungan atau dam-dam seperti ini ya. Oke, itu ada beberapa di kota Batam. Nah, menurut saya itu cukup besar ya, cukuplah untuk menyuplai kebutuhan air bersih di kota Batam. Nah, sebelah kanan saya itu ada pura atau tempat ibadah penduduk kota Batam yang beragama Hindu. Oke. Nah, ini kita memasuki hutan lindung ya teman-teman. Kita akan menuju ke daerah Tiban. Nah, ini jalannya cuma satu arah aja teman-teman. Nah, arah yang lainnya itu ada mungkin dari sini ya, itu ada sekitar 500 meter lah. Enggak 500 lah. Sekitar 300 meter di sebelah kanan. Itu dari arah yang berlawanan. Oke, jadi unik teman-teman. Kalau baru pertama kali ke Batam agak bingung. Nah, itu yang sebelah kiri itu dari arah Simpang Jam. Oke, atau rumah sakit Awal Bros. Atau yang sekarang ada flyover atau laluan Madani kota Batam. Itu flyover pertama yang ada di kota Batam ya. Nah, ini lihatlah teman-teman, jalannya sangat luas kan, berapa lajur itu silakan hitung sendiri. Ini pun baru dibangun teman-teman, tapi walaupun luas ternyata ya macet juga ya, namanya juga Batam. Di sini mungkin penduduknya banyak yang mampu untuk membeli mobil ya, nggak masalah, tapi ya mungkin dibarengilah dengan kebijakan pemerintah yang mendukung moda transportasi umum, yang mendukung penyediaan sarana pedestrian untuk pejalan kaki, untuk pesepeda dan lain-lain. Nah, jangan jalan selebar ini
cuma diperuntukkan untuk kendaraan bermotor saja. Nah seperti itu. Nah ini kita sudah sampai di kawasan Tiban teman-teman ya. Sebelah kiri itu namanya Tiban Kampung. Nah itu kampung lama yang ada di kota Batam teman-teman, statusnya kampung lama. Nah itu ada JPO, jembatan penyeberangan orang. Oke, dari yang menyeberangkan orang dari Tiban Kampung ke sebelah kanan itu namanya Tiban Center ya, begitu juga sebaliknya. Oke, nah kita sudah sampai di daerah Tiban. Nah sekian dulu ya video kita sampai di Tiban Center. Nah kita lanjutkan nanti perjalanan dari sini ke Marina. Nah semoga apa yang saya celotehkan tadi teman-teman bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian, dan semoga video ini mengobatilah rasa rindu teman-teman yang mungkin sudah lama pulang kampung dari Batam ya, atau sudah lama pindah dari Batam. Nah Batam sekarang kondisinya seperti ini, khususnya dari daerah Batu Ampar jalanannya ya sampai ke Tiban. Oke, semoga bermanfaat. Perjalanan kita akhiri di mana ini namanya? Ini ada Institut Teknologi Batam, bukan ITB ya, tapi ITEBA. Oke. Nah, teman-teman, nah ini pun lagi pembangunan. Batam ini sangat gencar pembangunannya, teman-teman. Oke, nanti mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan, teman-teman kalau ke Batam akan banyak berubah dari kota tercinta ini. Oke. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.